Kali ini saya bersiap untuk melakukan sebuah misi, memuncaki Gunung Sumbing. Oke, peralatan untuk mendaki Gunung Sumbing sudah siap. Kita harus menuju ke bandara untuk menuju ke Yogyakarta. Gunung yang menduduki 3 kota, Wonosobo, Temanggung, dan Magelang, Jawa Tengah. Rute yang akan saya tempuh kali ini untuk pendakian Sumbing adalah melalui kota Magelang. Nah, untuk itu, saya harus naik pesawat menuju ke Yogyakarta. Penerbangan dari Jakarta ke Yogyakarta memakan waktu kurang lebih 1 jam. Saya pun mendarat di Yogyakarta International Airport, bandara baru kebanggaan kota ini. Dari sini, saya pun harus melanjutkan perjalanan melalui jalur darat, melewati kota Magelang, sebuah kota beriklim sejuk karena letaknya yang berada di dataran tinggi. 2 jam perjalanan saya tiba di gerbang Dusun Butuh. Pak, sugeng siang. Pripun, Mbak? Kula saking Jakarta. Oh iya, nggih. Ajeng tanglet Pak, teng Simfoni Sumbing, base camp. Lewat pundi ya? Simfoni Sumbing. Nah, ini nganu saking base camp sekitar 300 meter lah. 300 meter tapi Ya, nanjak. kalau untuk ojek kan ya 10.000. 10.000. Dari sini. Nyuwun tulung nggih Pak, kula. Oh, nggih. Terketing nggih Base camp ajeng Simfoni naik Sumbing. Nggih. Niki tasih kula. Oh, Lumayan. nggih. Mangkin kula betani, Nggih. Mbak. Dusun Butuh berada di lereng Gunung Sumbing. Motor adalah satu-satunya transportasi yang memungkinkan untuk mencapai base camp yang akan saya tuju. Karena pendakian kali ini saya akan mengambil jalur dari Kali Angkrik. Berada di lereng gunung, perumahan warga berbentuk seperti tangga, membuat perjalanan sepanjang Dusun Butuh menuju ke base camp sangat memicu adrenalin. Membonceng motor dengan kecepatan cukup tinggi melalui jalan yang curam dan juga sempit. Nyampe. Wah, iya. Camp. Aduh, makasih ya Pak. Ya. Sip. Gila. Jadi kalau di sini karena ini di lereng Sumbing, jadi kita tuh jalannya naik dan tadi tuh naik belok naik turun lewati halaman rumah warga. Jadi ketemu rumah warga di setiap belokan, terus setiap jalan itu kita bisa ketemu warga. Ini kayak roller coaster tapi di depan rumah warga. Gila. Tiba di base camp sekaligus rumah kepala dusun, suasana begitu ramai dan syahdu. Ternyata penduduk dusun sedang merayakan sebuah acara syukuran atau disebut dengan saparan. Pengucapan terima kasih kepada leluhur dan juga alam dan bumi yang diisi dengan tarian dan gending Jawa atau tayuban. Saya ada di salah satu base camp ya Pak ya, Iya, di betul. lereng Gunung Sumbing dan sudah bersama Pak Kepala Dusun Pak Lili. Iya. Pak Lili, saya datang kan mau naik gunung nih Pak, tapi pas ada acara ya Pak ya. Kebetulan. Saya ganggu nggak nih Pak? Nggak, santai aja, Atau Pak. acara apa sebenarnya? Ini acara Merti Dusun. Di dusun itu artinya apa? Merti Dusun itu adalah sebuah peringatan sebagai salah satu budaya kami yang sudah kami jalankan bertahun-tahun, warisan dari leluhur kami. Kita sebagai warga desa hidup di lereng gunung seperti ini harus kita syukuri dari alamnya sendiri, adat istiadat masyarakat ya. Bentuk rasa syukur itu salah satunya yang kita peringati mengadakan kegiatan Merti Dusun di bulan Sapar atau istilah lainnya namanya Saparan. Acara saparan diselenggarakan setahun sekali dan bisa berlangsung selama semalaman penuh hingga keesokan harinya.
Sebuah kekayaan yang tentu menambah indahnya suasana dusun yang tidak ada duanya di Indonesia. Sebuah dusun di atas awan. Hari ini saya dan kelompok pemuda pencinta alam Muntilan dan juga pendaki akan melaksanakan misi memuncaki Gunung Sumbing. Teman-teman, sebelum kita mengawali pendakian kita berdoa supaya kita diberi kelancaran. Berdoa dipersilakan. Cuaca sangat berkabut saat kami mengawali perjalanan. Namun kami berdoa, semoga perjalanan kami berjalan dengan lancar dan misi tercapai tanpa kendala yang berarti. Metro TV Jaya! Perjalanan menuju pos 1 didominasi anak tangga dengan tanah yang sangat kering, diwarnai debu yang berterbangan. Dan di sekitar jalur menuju pos 1 banyak ditemui area perkebunan warga. Sampai di pos 1, dan karena ini musim kering atau musim kemarau, ini adalah pos terakhir kita bisa ngisi air. Jadi dari sini sampai ke puncak gunung nanti kita tidak akan menemukan mata air atau sumber air lagi. Jadi disinilah kita mau perbekalan dulu ya, kita mau mengisi perbekalan supaya kuat sampai atas. Lebih dari 6 bulan sudah musim kemarau melanda Jawa Tengah, bahkan hampir seluruh wilayah Indonesia. Tak terkecuali Magelang dan Gunung Sumbing. Dari pos 1 menuju ke pos 2, jalur pendakian masih didominasi anak tangga batu. Namun jalur sudah agak sedikit teduh karena diwarnai vegetasi hutan pinus. Saya pun berharap area perkebunan warga tak akan merambah hingga ke jalur pendakian pos 2 agar kekayaan hayati Gunung Sumbing terus terjaga. Jalur pendakian menuju pos 2 sangat menantang. Perlu juga dicatat ya traveler kalau Gunung Sumbing ini disarankan bukan untuk pendaki pemula karena medannya cukup berat. Beberapa kali kami menemukan tikungan dengan tanjakan curam dan tanah pasir. Sangat menguras tenaga. Nah, berambisi menuju puncak boleh, tapi pendaki harus ingat untuk cermat mengatur tenaga agar tak kelelahan di tengah jalan. Karena mendaki bukan hanya untuk memuncaki, tapi juga menikmati alam, perjalanan, dan juga kebersamaan. Sekitar 1,5 jam mendaki dari pos 1 sampailah kami di pos 2. Untuk sedikit melepas lelah dan menarik nafas dalam-dalam. Kita sudah ada di pos 2 pendakian di Sumbing dan total berarti ada 4 pos. Nah, teman mendaki saya, cewek nih, Reni, sebelumnya sebenarnya udah pernah mendaki Sumbing. Iya, udah pernah. Treknya sama atau beda? Via jalur lain. Bedanya apa? Bedanya, Tadi udah lihat medan kita lumayan ya, bedanya ini dari pos 1 sampai pos 2 nanjak terus. Tapi tadi lumayan ngos-ngosan ya. Iya, soalnya udah lama nggak naik gunung gitu. Tapi masih bisa lah ya, masih kuat sampai Masih dong. masih kuat sampai pos 4. Udah lama mendaki gunung? Sejak tahun 2015. 2015. Udah berapa gunung kira-kira? Baru berapa ya? Sekitar 7-8. 7 sampai 8 gunung. Sumbing salah satunya. Nanti berarti ini
Gunung ke-9 Sumbing lagi. Iya. Ya udah. Oke, kita habis istirahat kita akan lanjut lagi ke pos 3 dan lalu menuju puncak. Cukup beristirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Jarak dari pos 2 ke 3 adalah 1,9 km. Jalur pendakian sudah didominasi tanah kering. Bagi pendaki wajib memakai buff atau kain untuk menutup wajah dan hidung, meminimalisir masuknya debu ke saluran pernafasan. Mulai di jalur ini kami meniti tebing dengan jalan yang tak lagi menanjak ekstrim. Disinilah kita menyaksikan dampak kemarau panjang. Sungai-sungai kering, dan juga kerak hitam di lereng, sisa kebakaran yang sempat menyebabkan ditutupnya jalur pendakian. Hingga akhirnya kita mencapai pos 3 untuk beristirahat. Jadi saya ini mendaki tentunya nggak sendiri, ada guide yang nemenin. Mas Paring, udah berapa lama Mas? Ya udah 2-3 tahunan di sini. Ini bersih ya, nggak ada Iya. sampah ya? Bersih. Memang ada piketnya atau ada dibersihkan sama petugas yang ada? Nggak ada petugas, Oh. nggak ada yang ngasih piket sih, tapi inisiatif sendiri-sendiri untuk membersihkan jalur di pendakian untuk pos-pos, pos 3, pos 4 gitu kan. Ini pos pertemuan dari 3 jalur, Adipuro, Mangli sama Butuh. Jadi maunya kita dari Basecamp Butuh itu pos harus selalu bersih gitu kan. Jadi setiap 1 bulan sekali, kadang 1 bulan 2 kali saya opsi sampah di sini. Apa aja nih Mas? Aturan selain misalnya nggak meninggalkan sampah, kita udah tahu lah ya. Iya. Apa aja yang harus ditaati orang mau naik Sumbing? Iya, kalau bisa yang ditaatin jangan membuang sampah sembarangan. Terus dilarang membawa tisu basah, cat pilok, spidol, terus musibok, senjata tajam yang lebih dari 15 cm, dan minuman keras. Dengan tetap bersemangat, kami pun harus melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya sebelum matahari terbenam. Menuju pos 4, tempat kami akan menghabiskan malam di ketinggian. Meneruskan perjalanan menuju puncak Gunung Sumbing, kami telah menempuh separuh lebih jalur pendakian. Jalur menuju ke pos terakhir, pos 4 sebelum menuju puncak, diwarnai dengan pemandangan yang sangat indah. Dengan hamparan awan yang telah nampak berada di bawah kami, dan padang ilalang yang tertiup angin dingin. Sesekali pendakian menuju ke pos 4 juga sangat curam. Dengan tenaga yang sudah lumayan terkuras, perjalanan menuju pos 4 pun cukup membuat nafas terengah. Dan sampailah kami di pos 4. Pos di mana kami akan mendirikan tenda dan bermalam. Dibutuhkan waktu kurang lebih setengah jam untuk mendirikan tenda, lalu tibalah giliran memasak santap malam. Jangan harap ya kita hanya masak mie instan, karena lengkapnya inovasi alat pendakian kini, kita bisa loh memasak menu apapun dengan mudah. Kita lagi persiapan masak untuk makan malam. Ini kita masak apa nih? Masak tumis tempe. Yang cewek mau masak tumis kacang sama tempe, tumis yang kacang. cowok mau masak apa tuh? Sayur ya? Sayur tahu. Jadi walaupun di gunung, teman-teman ini semua nih menyiapkan makanannya lengkap loh. Ada sayur, ada tempe, ada lauk ya. Nanti juga ada buah ya kayaknya. Ada buah juga. Jadi walaupun di gunung kita tetap kenyang. Jadi supaya tidak hipotermia. Karena dingin banget nih. Kita masak dulu ya.
Tak lama meracik masakan, menu makan malam yang lengkap pun siap disajikan. Menu sehat untuk mengisi energi yang terbuang di hari ini. Oke, kita udah selesai masak. Terus saatnya kita makan malam buat persiapan summit besok. Ayo kita makan yuk. Ada sayur kacang. Ini apa nih, lodeh, tempe sama buah. Kami pun menutup hari dengan beristirahat agar kuat menempuh perjalanan menuju ke puncak esok hari. Pagi tiba, kami melanjutkan misi pendakian menuju puncak sejati Sumbing. Jarak menuju puncak sekitar 1,2 km. Perjalanan sungguh menguji kekuatan fisik dan juga mental. Trek yang sangat curam, didominasi pasir, membuat tenaga habis dengan sangat cepat, dan saya pun terengah di tengah jalan. Tapi misi harus tetap tercapai. Mengatur nafas, lalu membulatkan tekad untuk tetap kembali melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Tiba di sebuah batu besar yang terbelah yang tampak seperti pintu, kami berhenti untuk melakukan ritual yang diisyaratkan penduduk lokal. Ritual wajib bagi setiap pendaki Gunung Sumbing. Memecah kelapa dan meminum airnya secara langsung di depan batu. Sambil beristirahat, saya memperhatikan sekeliling dan sedikit kecewa melihat banyaknya coretan di batuan. Perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh orang yang mendaki gunung, yang seharusnya mencintai alam, bukan malah merusaknya. Setelah beristirahat dan sedikit mencicip air kelapa, rasanya tenaga pun seolah kembali. Melanjutkan perjalanan terjal menuju puncak dengan tekad yang semakin membara. Hingga akhirnya tercapailah puncak sejati Gunung Sumbing di ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut. Rasa lelah pun hilang, terbayar dengan kepuasan memuncaki gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah ini. Akhirnya perjalanan kami menuju puncak Sumbing yang memang penuh tantangan. Medannya cukup berat. Berhasil! Guys, kita sampai puncak. Sungguh tak dapat digambarkan dengan kata-kata indahnya pemandangan dari puncak gunung. Sebuah pemandangan yang dibayar dengan keringat dan tekad, dengan mengalahkan diri sendiri. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.